kan gitu. Sekarang lagi ada bencana gini aja, wah gimana ya gimana gitu kan, banyak orang yang bertanya gitu kayak aku. Ya nggak apa-apa, alam itu hanya cuman berefleksi aja kan gitu kan. Kalau orang sudah mencapai Bung Karno mengamanatkan, bahkan ini sudah menjadi semboyan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Saya teringat pada episode beberapa yang lalu Mas Tulus kan sering mengatakan bahwa akan terjadi bencana yang lebih dahsyat, dan yang saya tanyakan Mas, bagaimana Indonesia ini menjadi mercusuar dunia ini akan terwujud jika kelak Indonesia akan terjadi bencana yang lebih dahsyat. Soalnya kalau kita di logika Mas, negara itu kalau sudah terjadi bencana terus pasti kan kehancuran. Nah, apakah semboyan bahkan amanah dari Bung Karno itu akan terwujud? Bagaimana pandangan Mas Tulus? Monggo Mas. Ini pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya ini langsung aja, kalau masalah pembicarakan yang namanya ini menuju mercusuar dunia ya. Yang intinya padahal yang sifatnya itu adalah perdamaian dunia. Betul. Nah gitu kan, banyak orang yang berangan-angan atau menginginkan hadirnya atau datangnya zaman tersebut kan. Iya. Ya yang namanya perdamaian dunia ini. Nah yang jadi pertanyaan gini, apakah semua orang yang menginginkan hal itu, apakah sudah mempersiapkan diri? Gitu. Yang jadi pertanyaan yang harus digarisbawahi itu kan, apa sudah mempersiapkan diri? Apakah sudah punya bekal? Nah, intinya gitu Mas. Dan apa yang harus dipersiapkan? Nah yang jadi pertanyaan kan itu. Iya. Sekarang kan banyak orang yang sifatnya itu, apalagi lagi viral atau booming ya, masalah perdamaian dunia, mercusuar dunia. Boleh sih kita mengatakan, wah aku ingin segera terlaksana zaman-zaman yang seperti itu penuh dengan kedamaian. Sedangkan diri kita tidak pernah menerapkan di dalam sebuah kehidupan sehari-hari bahwa dasar utama untuk mencapai perdamaian dunia itu juga diimbangi dengan umat atau rakyatnya itu juga mempunyai jiwa yang penuh kedamaian dan gitu. Ya, sedangkan kedamaian sendiri kan, hakikat dari kedamaian itu kan modalnya kan kasih sayang, ya kan? Iya. Sedangkan dunia banyak orang masih terikat oleh sifat-sifat yang apa ya namanya, yang berbau keduniawian, kemelekatan, ya kan? Dalam arti keduniawian itu sifatnya itu masih terbelenggu. Hal-hal yang sifatnya keduniawian, angan-angan, ya kan, keinginan, harapan, tapi tidak menerapkan dirinya pada sebuah pertanggungjawaban hidup, ya kan? Iya. Lah, karena gini, boleh sih kita berangan-angan ya, tapi ya itu tadi yang harus kita lakukan adalah pertanggungjawaban itu tadi ya, sebagai persiapan diri kita untuk menuju suatu zaman yang penuh dengan keadilan, kedamaian gitu. Dasar utamanya itu. Sedangkan dari zaman sekarang ini masih banyak kecongkakan, masih banyak angkara murka, ya kan?
Jadi semua itu harus kita terapkan di dalam kehidupan dalam diri kita sendiri. Jadi tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas omongan, kan gitu kan. Banyak kita akan menjadi mercusuar dunia ini. Tapi ketika diterpa masalah kehidupan masih terbawa belenggu emosional. Betul. Ya kan. Kena masalah ini itu goncang, kondisinya tidak tenang, ya kan, masih penuh dengan kekhawatiran hidup. Nah, itu yang harus kita waspadai kan. Jebakan-jebakan seperti itu. Jadi kita jangan terbelenggu oleh suatu harapan tanpa kasunyatan, tanpa kenyataannya itu nggak ada gitu loh. Sama saya kan kosong, ngomong kosong Mas ya. Kadang saya berpikir begini Mas Yunus, memang itu kan sudah menjadi cita-cita bangsa kita kan, akan menjadi mercusuar dunia. Kadang saya berpikir, apakah mampu, ya kan, sedangkan masyarakat saja, orang-orangnya saja, bahkan orang Nusantara sendiri banyak yang bilang jati diri ya. Satu contoh, kadang orang Jawa sendiri ya nggak mau mengakui Jawanya, masih terbelenggu dengan ajaran asing, padahal itu kan merupakan salah satu syarat agar tujuan itu tercapai, terwujud. Nah itu bagaimana Mas cara menyikapi hal seperti itu Mas? Ya karena bangsa kita ini sudah terlalu lama terbodohi. Sebenarnya negara ini pintar, cerdas, leluhurnya kita dulu. Iya. Ya semenjak Majapahit ke sini itu pembodohan itu sangat luar biasa. Dengan cara diiming-imingi surga, diberi ancaman neraka. Nah, yang seharusnya itu orang bisa berpikir secara luas, tapi sekarang yang terjadi apa? Ketakutan. Tidak hanya itu aja. Jadi orang sekarang itu pengetahuannya hanya maksimal pada sebuah ayat. Itu ya kan? Kalau misalkan ini kasunyatan ya, bukan aku menjelekkan sebuah ajaran ya. Dunia ini begitu sangat luas, dan tidak hanya di bumi aja. Bumi ini adalah mikro dari alam semesta, dan kita mikro dari bumi ini. Bayangkan kalau kita membuat sebuah pengetahuan tentang kesemestaan, kalau kita berkaitan dengan nama atas nama Tuhan atau Allah, ini menyangkut semesta, universal, ya kan? Tapi pola pikir kita hanya dibatasi masalah keduniawian, ya kan? Bahwa dunia ini masih dalam ranah sifatnya itu apa ya? 3 dimensi, dimensi ketiga dalam arti. Jadi masih penuh dengan ilusi. Sekarang gini, semesta hanya dibikin wacana sebuah pengetahuan yang diterapkan dalam tulisan dalam bentuk kitab. Kayaknya kan kok kecil sekali gitu loh. Nah, makanya orang Jawa itu nggak pernah membuat kitab. Kitabnya kita tanpa tulis. Karena ditulis orang nyandak, buku itu tidak cukup untuk menulis kitabnya pengetahuan jagat semesta ini. Karena selama ini orang itu terbelenggu kebodohan itu, hanya berpikir bahwa kehidupan ini ada di lingkup bumi saja. Padahal kehidupan di bumi ini penuh dengan ilusi. Ya, kita berangan-angan itu ilusi. Jadi pikiran dan rasa kita itu terbelenggu oleh ilusi.
angan-angan, harapan, keinginan, kesedihan, ya, kebahagiaan, itu semuanya adalah ilusi. Akhirnya timbul halusinasi, Mas. Nah, makanya gini, dengan keadaan dunia yang penuh dengan kefanaan yang sifatnya fata morgana ini, penuh dengan ilusi, perasaan, pikiran, ya kan, terbelenggu oleh suasana-suasana keadaan lingkungan, ya kan, rasa bahagia, rasa senang, ya kan, angan-angan, harapan, keinginan, cita-cita dan sebagainya, mimpi, itu adalah semua ilusi. Nah, agar kita tidak terjebak oleh ilusi-ilusi tadi, itu kita harus meningkatkan tingkat kesadaran diri. Nah, fungsinya meditasi di situ nih, sebenarnya. Ya, kita tidak terlalu terjebak dalam kehidupan yang penuh ilusi, fana yang fata morgana, ya kan? Terus Justru gini, monggo, Mas. orang yang sudah terlepas dengan ilusi, itu sifatnya kosong, netral, sifatnya tengah, tidak punya rasa khawatir, keterpa masalah tidak mudah bingung, tidak mudah suka, istilahnya tidak mudah bahagia, tidak mudah susah. Makanya dalam istilah Jawa dibilang ojo kagetan, ojo gumunan, kan gitu. Sekarang lagi ada bencana gini aja, wah gimana ya, gimana gitu kan. Banyak orang yang bertanya gitu kayak aku. Ya nggak apa-apa, alam itu hanya cuman berefleksi aja kan gitu kan. Kalau orang sudah mencapai tingkat mendekati netral, itu tidak mudah goncang. Walaupun ada bencana apapun, ya enggak, kita memaklumi sifatnya, karena alam ini memang sudah gak nyaman. Makanya dia melakukan refleksi untuk menyeimbangkan dirinya lagi, membuat kondisi alam semesta bumi ini biar seimbang lagi, biar nyaman lagi, biar kemurniannya ada lagi. Sekarang baru ada ini heboh, ya kan? Ada kejadian itu heboh, ya kan? Nah, akhirnya apa? Pikiran kita terombang-ambing, masih berpikir ini gimana, nanti gimana, dan akhirnya pikirannya tidak rasional, ya kan? Orang kalau sudah bingung, khawatir, itu cenderung orangnya tidak berpikir secara rasional. Kalau sudah tidak berpikir secara rasional, akhirnya kesadarannya lemah, nah gitu. Larinya ya itu tadi, akhirnya apa? Menyalahkan keadaan, Emosi. iya, Udah menyalahkan dirinya sendiri, Mas. nah, menyalahkan orang lain, menyalahkan kita gini.